ketika ilmu bertemu iman. Seringkali kita tidak hanya sedang membicarakan mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita sedang dihadapkan pada dua cara manusia memandang realitas, yang keduanya sama-sama dalam dan sama-sama bermakna. Dalam kasus ini, seorang dokter datang dengan niat tulus ingin menyembuhkan pasiennya. Ia membawa ilmu, pengalaman, dan bukti medis. Tapi justru ditolak oleh komunitas yang lebih percaya pada kekuatan doa dan pengobatan tradisional. Disinilah saya merasa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan logika, tapi perlu pemahaman yang lebih dalam, yaitu melalui filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, epistemologi membahas bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dalam kasus ini, dokter mengandalkan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, uji klinis, dan data. Ia percaya bahwa pengobatan modern bisa menyembuhkan karena sudah terbukti secara ilmiah dan digunakan secara luas. Tapi, pasiennya punya cara lain dalam meyakini sesuatu. Ia percaya pada pengalaman hidup, warisan tradisi, dan ajaran agama yang diyakininya. Ia juga yakin bahwa doa bisa menyembuhkan, karena itulah yang diajarkan dalam komunitasnya. Disinilah kita melihat bahwa kebenaran itu tidak hanya datang dari satu arah. Ada yang percaya karena melihat buktinya langsung, ada juga yang percaya karena sudah diyakini dan dijalani seumur hidup. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak langsung menyalahkan satu sisi, tetapi mencoba memahami cara orang lain berpikir dan percaya. Karena dalam kehidupan nyata, kita memang hidup dalam berbagai cara pandang terhadap kebenaran. Pertanyaannya, apa itu sakit? Dan apa itu sembuh? Dalam pandangan medis, sakit adalah gangguan biologis yang harus dihilangkan. Tapi dalam kepercayaan religius, sakit itu bisa berarti ujian, bentuk penyucian diri, bahkan jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Maka ketika seorang pasien menolak vaksin dan memilih berdoa, ia bukan sekadar menolak metode medis, tapi sedang memaknai pengalaman hidupnya dengan cara yang berbeda. Ontologi dalam filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa realitas tidak hanya terdiri dari data dan gejala fisik, tapi juga dari makna yang dihidupi oleh individu. Kita tidak bisa memaksakan satu pengertian sembuh kepada semua orang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masalah sosial dan spiritual itu sangat penting dalam menjembatani perbedaan ini. Bukan dengan menyangkal ilmu, tapi dengan memperluas pemahaman kita tentang manusia. Filsafat ilmu tidak berhenti pada cara berpikir atau apa yang nyata, tapi juga bertanya, apa nilai dari pengetahuan ini? Untuk siapa ilmu digunakan? Dan bagaimana kita menggunakannya secara etis? Seorang dokter memang punya tanggung jawab untuk menyembuhkan, tapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati martabat pasien. Maka ketika pasien menolak pengobatan, itu bukan saatnya untuk menyerah, tapi justru saatnya menggali nilai-nilai kemanusiaan dalam profesi ilmiah. Pendekatan yang etis bisa dimulai dari mendengarkan, membangun kepercayaan, melibatkan tokoh agama, dan menjelaskan bahwa ikhtiar medis bukanlah bentuk penolakan terhadap iman, tapi justru bagian dari tanggung jawab menjaga kehidupan yang juga diajarkan oleh banyak ajaran agama.
Dalam masalah ini, filsafat ilmu dan etika saling melengkapi. Ia membantu kita melihat bahwa pengetahuan yang benar tidak akan berarti jika digunakan dengan cara yang salah. Ilmu tidak boleh jadi alat pemaksaan, tapi jembatan empati. Dari kasus ini, saya belajar bahwa memiliki ilmu bukan berarti memiliki kebenaran mutlak. Justru sebaliknya, ilmu mengajarkan kerendahan hati, bahwa di luar laboratorium ada dunia nilai dan keyakinan yang tidak kalah penting. Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa yang terpenting itu bukan hanya menemukan kebenaran, tapi juga memahami cara orang lain meyakininya. Dan bahwa tugas ilmuwan itu bukan hanya menciptakan solusi, tapi juga menjaga keutuhan nilai dan kemanusiaan. Maka, ketika ilmu bertemu iman, kita tidak perlu memilih salah satunya. Kita cukup belajar untuk menjembatani keduanya. Karena terkadang kesembuhan itu tidak hanya datang dari obat, tapi juga dari pengertian.